siswa Indonesia, saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 4 Pekanbaru dan di sini sedang berlangsung ujian tes praktek untuk bidang kimia. Seperti apa sih keseruan para saintis muda ini beraksi? Yuk ikuti terus OSN 2017. Baik siswa Indonesia, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Riwandi Sihombing, salah satu juri dari OSN 2017. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Oke Pak, saya ingin bertanya, untuk kriteria penilaian tahun ini seperti apa ya Pak? Kalau kriteria setiap tahun itu bervariasi, kita lihat antara hasil praktikum, praktek di laboratorium dan hasil di teori. Biasanya rentang yang diambil itu untuk teori itu sekitar 60-70%, dan untuk praktek itu sekitar 30-40%. Kita lihat komposisi pertama supaya kita bisa memperoleh distribusi sampai dengan ada perbedaan sampai ranking yang ke-30 lewat. Jadi kalau masih ada sama, masih kita buat variasi sehingga ada perbedaan nyata antara 30 dan 31 misalnya. Tapi untuk tahun ini diperbolehkan katanya medali lebih dari 30 kalau nilainya memang tepat sama gitu. Oke Pak, untuk materi sendiri yang diujikan apakah berbeda dengan tahun yang sebelumnya? Setiap tahun itu berbeda materinya, nggak mungkin sama. Tapi secara teoritis sebetulnya hampir sama, tapi persoalan yang disajikan itu selalu berbeda. Baik, untuk peserta sendiri Pak, dari tahun ke tahun apakah ada peningkatan? Untuk tahun ini sebetulnya jumlah peserta itu sudah berkurang dari beberapa tahun yang lalu. Tahun lalu itu masih 90 kalau nggak salah. Terus sekarang direduksi menjadi sekitar 75-76. Untuk kimia itu 76 orang. Nah, yang jelas setiap provinsi harus mendapatkan kuota satu orang. Bisa lebih dari satu orang kalau dari hasil penelitian, hasil perolehan yang di tingkat provinsi itu di atas nilai yang terbaik. Nah, sehingga semua dilengkapi memenuhi 75-76 orang. Nah, dari situ baru kita lihat misalnya nanti ada distribusi, di sini berapa orang. Tapi penilaian itu nggak mutlak. Misalnya untuk luar Jawa ya ada keringanan sedikit lah walaupun nilainya lebih rendah begitu kan. Biar peserta dari luar Jawa itu relatif komposisinya agak banyak. Gitu. Nah, mudah-mudahan untuk tahun ini akan relatif lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Itu kita lihat dari nilai rata-ratanya. Untuk tahun ini kita memperoleh satu anak yang kita bawa ke tingkat internasional, itu dari SMA 8 Pekanbaru. Para saintis muda yang sedang berlaga di Olimpiade Sains Nasional 2017 saat ini sedang berada di SMA Cendana Pekanbaru. Ada 3 kategori bidang yang dilombakan, yaitu biologi, fisika, dan juga astronomi.
Oke siswa Indonesia, saat ini saya sedang bersama dengan Bara, salah satu peserta yang berasal dari Jakarta. Bara, bagaimana kabarnya? Baik. Tadi kan sudah menyelesaikan soal-soal Olimpiade, bagaimana nih? Soalnya susah atau gampang? Ya soalnya lumayan susah. Cuman kalau ya bisa dikerjakan tapi. Bisa dikerjakan ya. Oke, untuk Bara sendiri menghadapi Olimpiade kali ini persiapannya apa aja nih yang disiapkan? Persiapannya kalau dari Jakarta sendiri kan memang kita ada pelatihan daerah selama sekitar 2 minggu. Jadi dari situ dari Jakarta sudah dipersiapkan di situ. Dari Jakarta sendiri. Jadi kita emang udah siap di peladannya sendiri. Untuk Bara sendiri seberapa confident sih untuk mengikuti Olimpiade kali ini? Optimis lah. Biar optimis dapat. Ya mudah-mudahan lah. Doakan aja. Untuk kesan-kesan mengikuti Olimpiade kali ini apa nih untuk Bara sendiri? Kita ngikutin technical meeting, terus sempat ketemu sama teman-teman baru, itu seru banget sih pengalaman OSN tuh. Seru ya, oke. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bara sampaikan untuk teman-teman supaya tahun depan bisa optimis ikut Olimpiade kali ini? Jadi untuk teman-teman yang mau ikut Olimpiade harus mempersiapkan diri, jangan sampai terlambat. Maksudnya dari sekarang tuh mempersiapkan diri kalian biar kalian tuh emang benar-benar siap di OSN gitu. Oke, Bara, terima kasih atas waktunya, sukses untuk OSN 2017 ini ya. Oke. Pesan saya sangat senang karena saya bisa bertemu dengan teman-teman dari provinsi lain dan mendapat pengalaman yang banyak. Menurut saya fisika itu asik soalnya di dalam fisika itu kita bisa memahami dan mengetahui fenomena di alam ini dan dapat dijelaskan juga. Halo, perkenalkan nama saya Tamila Isandra dari SMAK Frateran Dao ND dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sangat senang bisa menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional 2017. Ya, perasaan yang utama sudah pasti sangat-sangat senang ya. Terus saya juga tidak menyangka bisa lolos seleksi yang cukup ketat, sampai nasional akan jadi lebih ketat lagi. Pendapat saya mengenai soal, ya yang namanya soal tidak ada yang sangat-sangat gampang, tidak ada yang sangat-sangat susah. Juga itu sebenarnya semuanya dipengaruhi dari pengalaman belajar kita. Dan juga menurut saya yang namanya soal itu, apalagi di Olimpiade itu, keluarnya selalu pasti yang tidak terduga ya. Untuk teman-teman seperjuangan, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA, saya ingin agar kita semua ini semakin rajin belajar, terutama ayo kita ikut Olimpiade Sains Nasional. Karena yang namanya pelajaran itu tergantung dari diri kita sendiri, tergantung bagaimana kita berusaha dan bekerja keras. Semuanya diperoleh dari usaha. Jadi Olimpiade Sains Nasional tahun 2017 ini untuk bidang studi fisika, kita melakukan 2 kali tes, eksperimen dan teori dengan porsi 70% teori, 30% eksperimen seperti itu. Sehingga memang lebih banyak sementara ini yang menyumbang terbanyak dari sisi teorinya, karena memang kita menyadari peserta ini kan dari berbagai provinsi di Indonesia, sehingga pengalaman mereka dalam praktek fisika tentu kita pertimbangkan, sehingga belum kita pasang bobot yang tinggi untuk eksperimennya seperti itu. Kita patut bersyukur ya, karena memang ternyata kan antusiasme dari sekolah-sekolah khususnya yang terlibat dalam OSN ini semakin variatif, ikut terlibat dalam OSN seperti sekarang ini. Jadi harapan kita dengan adanya partisipasi dari berbagai penjuru ini, tentu peningkatan kualitas yang akan kita pilih untuk ikut dalam event internasionalnya akan lebih baik. Pertanyaan ini memang sering diajukan, tidak hanya untuk di tingkat Indonesia nasional, tapi bahkan di tingkat internasional. Kalau kita lihat misalnya seperti International Physics Olympiad, itu dari sekitar 80 sampai 100 negara yang ikut, itu peserta siswa yang putri itu tidak sampai 10%. Jadi artinya secara mendunia ini memang kecenderungannya seperti itu. Dan memang pernah dilakukan penelitian di beberapa tempat, misalnya di Amerika tahun 2015, 2016, itu memang ditemukan fakta data bahwa memang sangat sedikit wanita yang suka dengan fisika gitu. Nah, dengan berbagai alasan tentunya. Ya. Alasan yang paling menyolok adalah karena adanya salah persepsi bahwa fisika itu dikira hafalan gitu. Sehingga wanita biasanya memang katanya itu kalau menurut risetnya itu tidak begitu suka dengan hafalan. Jadi tahun ini, tahun 2017, IPO yang ke-48 akan diselenggarakan di Jakarta. Indonesia tentu juga mengirim tim terdiri dari mahasiswa. Yang ini juga sebenarnya hasil dari seleksi seperti sekarang ini OSN di tahun 2016 yang lalu.
Kita optimis bahwa untuk tahun ini Indonesia sebagai tuan rumah, harapan kita bisa menuai berkah ya sebagai tuan rumah, sehingga percaya dirinya anak-anak kita jauh lebih tinggi, dan karena memang persiapannya juga bisa lebih lama, harapan kita targetnya yang minimal 2 emas dan 3 perak begitu. Kami masih tetap mempertahankan 3 ronde utama dalam OSN 2017 bidang astronomi, yakni ronde teori, ronde analisis data, dan ronde praktek atau ronde observasi. Nah, adapun ronde observasi itu terdiri atas 2, yakni ronde pengamatan di lapangan dan satu lagi simulasi langit di dalam ruangan. Nah, tentu aja sangat bergantung pada cuaca, dan kita menyaksikan bahwa malam ini sayang langitnya mendung, namun tidak tentu saja menyurutkan nilai, karena apa yang terjadi sekarang, para siswa ke lapangan untuk melakukan ronde yang masuk dalam rencana B, yakni ronde ketika langit mendung atau seluruhnya objek tidak terlihat. Siswa cukup antusias karena ada 75 siswa yang datang mewakili 34 provinsi, dan kita melihat peningkatan animo siswa dalam berpartisipasi di OSN bidang astronomi. Ini terbukti dari makin meningkatnya partisipasi siswa dari sejak Olimpiade Sains Kabupaten, Provinsi hingga menuju ke OSN seperti ini. Tingkat kesulitan soal tentu saja lebih sulit karena ini sudah merupakan OSN yang ke-16. Jadi tentu aja makin berjalannya waktu, siswa juga mempunyai persiapan yang makin mantap. Yang paling penting di sini adalah peranan guru komunitas dalam mendorong siswa-siswa yang bertalenta seperti ini untuk bisa mendapatkan tempat di mana mereka bisa berlatih, mempunyai partner untuk mengembangkan keilmuan mereka menyongsong setiap olimpiade yang akan datang. OSN 2017 bidang astronomi ditujukan adalah untuk mempersiapkan 30 yang terbaik untuk nantinya mengikuti Platnas dalam rangka mempersiapkan timnas untuk mengikuti International Olympiad Astronomy Astrophysics 2018 di Sri Lanka pada tahun depan. Sukseskan OSN Astronomi!